Oke, shalom, selamat malam ya. Menanggapi sharing firman Pak Agus ya. Pengharapan yang jadi kebenaran. Mungkin kebenaran nyata gitu kali ya. Tadi Pak Agus ngomong bagus, kalau ngomong pengharapan berarti harus ada dasarnya. Ya, tidak boleh ngambang dan tidak boleh seenaknya sendiri. Ya, pengharapan yang tidak sia-sia, dasarnya harus dari Tuhan. Ya, karena hanya kehendak Tuhan yang terrealisasi dalam hidup kita, itu yang menyelamatkan kita ya. Justru penghalangnya adalah kehendak sendiri. Kalau kehendak sendiri berarti pengharapan sendiri. Nah, kehendak sendiri, harapannya sendiri. Nah, Tuhan tidak bertanggung jawab untuk merealisasikannya, gitu ya. Justru itu tidak boleh. Ya, yang boleh cari kehendak Tuhan. Dan di dalam kehendak Tuhan itu baru kita berpengharapan. Itu landasan dari pengharapan. Oke, sekarang kita lihat ayat dasar punya Pak Agus, Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, ini ayat luar biasa. Ya, ternyata itu pengharapan itu luar biasa. Karena apa? Bisa menyelamatkan kita. Nah, kita tahu ya, orang Kristen itu nomor satu keselamatan itu karena iman. Ya, kita percaya Tuhan Yesus, kita dikasih iman. Nah, kita mempunyai iman dan itu detik itu juga kita selamat. Ya, dan pengharapan itu juga bisa menyelamatkan. Berarti pengharapan itu juga salah satu iman. Gitu ya. Yang di pengharapan itu di dalam iman itu. Ya, karena pengharapan bisa menyelamatkan. Jadi begini. Selama itu belum realisasi, ya, kita masih percaya. Nah, kita menunggu. Nah, itu diselamatkan. Diselamatkan apa? Kalau kita tidak percaya, kita tidak berharap sama Tuhan, kita pakai jalan sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau menurut ayat ini, kalau kamu jalan sendiri, kehendakmu sendiri, berarti itu tidak selamat. Berarti kamu nggak percaya sama Tuhan, berarti nggak ada iman sama Tuhan. Nah, itu ya kaitannya ya. Nah, sekarang gini, Pak Agus nyambungin Roma 4:18 nih, mengenai Abraham nih. Ini jadi seru lagi nih. Ya, nanti saya sambungin ya. Terakhirnya dengan pengharapan ya. Yang Roma 4:18 nih. Roma 4:18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, berharap dan percaya. Nah, ini kan gandeng. Kalau nggak percaya, ya nggak berharap. Gitu ya. Kalau percaya, berarti harapan kita itu apa yang kita percayai. Ya, jadi pada waktu kita menjumpai satu keadaan fakta yang berlawanan dengan yang nggak enak gitu ya. Nah, fakta. Nah, ini penting ini. Apa yang kamu harapkan nanti terjadi? Nah, itu nggak bisa kita berharap kepada sesuatu yang kita nggak percayai. Kalau kepercayaanmu kuat, imanmu kuat pada Tuhan, pasti harapannya adalah dari Tuhan. Jadi harapan itu nggak bisa dibuat-buat. Harapan itu adalah manifest, efek daripada apa yang kamu percayai. Kalau nggak pernah bergaul sama firman, kalau nggak intim sama firman, mustahil bisa berharap sama Tuhan. Kalau kamu nggak intim sama firman, nggak intim sama Tuhan, kamu setiap hari, aku, diriku, dan saya, pengharapanmu nanti itu adalah pengharapan yang dari dalam diri kamu sendiri. Dan Tuhan suruh nurut. Nah, ini masalah. Ini masalah besar. Jadi banyak dari orang itu menyetir Tuhan. Harus gini, harus gitu. Nah, pengharapan dia yang harus Tuhan kabulkan. Nah, ini masalah. Masalah. Jadi apa yang kamu percayai itu manifestnya dalam pengharapanmu nanti. Jadi pengharapan nggak bisa dibikin-bikin. Ya. Nah, ini tulis, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa itu? Fakta. Nggak ada dasar untuk berharap. Itu adalah fakta di lapangan. Nggak bagus.
tidak sesuai. Gitu ya. Nah itu. Nah namun berharap juga. Nah selalu fakta dan iman ini benturan. Benturan sekarang tergantung daripada kekuatan kepercayaanmu. Kalau kekuatan kepercayaan kita itu pada firman hafalan, pasti habis. Pasti kandas. Pasti pakai jalan sendiri. Kekuatan sendiri, kepintaran sendiri. Ya, tetapi kalau kamu percayanya kuat, gimana percaya kuat? Mengerti firman. Karena mengerti firman itu pola pikir berubah. Dan itu Roh Kudus yang ambil tindakan untuk keadaan selanjutnya. Nah jadi kalau percayamu kuat karena mengerti. Nah di sana ketika dibenturkan dengan fakta. Iman yang menang. Tapi kalau imannya itu cuma hafalan tok. Gak ngerti. Ketika dengan fakta. Pasti yang bertindak itu daging kita. Pasti itu, ya. Nah, yang di sini Abraham, ya, yang hebatnya dia punya percaya itu kuat sekali, yang berarti dia itu intim banget dengan Tuhan. Nah, ketika suatu fakta dibenturkan dengan satu kerohanian, dengan yang ada firman. Ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Itu berarti dia menang terhadap situasi. Ya. Walaupun ia mengakui tubuhnya sudah sangat lemah. Nah ini tidak ada dasar untuk berharap tubuhnya udah lemah. Ya, ini berbicara mengenai anak, tubuhnya lemah. Ini kalau kita orang dewasa ngomong sudah tidak bisa. Ya. Tidak bisa ereksi atau lain-lain. Pokok tidak bisa. Ya. Nah. Imannya tidak menjadi lemah. Ini ada dua kubu. Di dalam satu pergumulan hidup kita. Fakta dan iman. Ini selalu dua kubu. Rohani dan jasmani. Dan duniawi. Gitu ya. Selalu ada dua kubu. Nah. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Ini aneh kan? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau ketidakpercayaan kan bimbang. Kalau tidak bimbang ya percaya. Tapi kok ini tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi rohnya tidak bimbang. Karena dagingnya tidak percaya. Ngerti ya? Rohnya tidak bimbang karena punya iman yang kuat. Dan dagingnya tidak percaya. Ini benturan. Nah, di ayat Roma 4:20b itu Tuhan bertindak. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ia diperkuat dalam imannya. Berarti ada supply kekuatan iman. Untuk mengatasi dagingnya yang tidak percaya. Supply kekuatan iman dari mana? Dari Tuhan. Melalui firman. Ada supply supaya imannya menang terhadap situasi fakta. Begitu iman situasi fakta itu menang, maka semuanya apapun itu fakta berikutnya harus tunduk kepada perkataan Tuhan yang hukum tertinggi di alam semesta ini. Melalui iman itu namanya. Nah itu adalah kebenaran. Jadi ujungnya fakta harus tunduk pada kebenaran. Yang mustahil harus terjadi. Tidak peduli. Ya, itu kebenaran adalah satu kekuatan daripada Tuhan. Dan yang penting itu Tuhan memperkuat imannya. Kalau Mazmur Daud ngomong, waktu dia terdesak, dia memperkuat kepercayaannya pada Tuhan. Nah ini. Nah, kita itu jangan tunggu di perempatan yang sangat sulit baru memperkuat kepercayaan Tuhan. Ngeden ngotot setengah mati. Justru pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini jahat. Sebelum sampai pada perempatan pergumulan yang berat. Setiap hari itu pergunakan waktu yang ada untuk memperkuat iman kita.
Jadi pada waktu di perempatan harus ambil putusan itu, iman kita ketika dibenturin dengan fakta di lapangan itu pasti menang. Ya. Dan tidak terlalu berat. Ya, bukan benturan dulu terus baru diperkuat walaupun bisa menang. Ya. Nah, terus fakta yang tidak bagus itu, ya, itu setiap hari terhidangkan di depan mata kita. Ya, terhidangkan melalui ponsel. Terhidangkan kadang kita dengar di internet dan lain-lain. Itu fakta yang tidak bagus karena Tuhan sudah ngomong di firman-Nya hari-hari ini jahat. Nggak usah dicari, itu tiap hari terhidangkan di depan kita. Nah, kalau firman keintiman sama Tuhan, kita ndak cari, iya ndak ada. Nah, setiap hari yang numpuk di otak kita, itu adalah fakta yang melawan daripada kehendak Tuhan semua. Yang kejahatan hari-hari itu masuk terus di dalam otak kita, di dalam jiwa kita. Nah, terus ada harinya pergumulan itu datang, kita di perempatan harus ambil putusan. Bisa menang nggak? Yang nggak intim sama Tuhan. Akhirnya dia pasti pilih jalannya sendiri, pakai kekuatan sendiri. Mungkin bisa dirohani-rohanikan karena tahu firman. Nah, kita lihat ayat Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Nah, ini yang tadi ngomong. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Waktu yang ada, berarti kita harus ngeset. Ya, kalau kita nggak ngeset, percayalah nggak ada waktu. Percaya terhadap sesuatu apalagi yang rohani, baca firman tidak bakal ada waktu. Ya. Pasti ya. Tapi coba lihat. Kalau udah ketagihan drakor, ada waktu enggak? Hah? Ketagihan medsos, ada waktu enggak? Banyak waktu. Nah, untuk menyiasati hari-hari yang jahat, Tuhan sudah ngomong, pergunakan waktu yang ada. Jadi harus diatur. Untuk apa? Nah, ayat 17 jawabannya. Untuk apa? Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, waktu itu harus dibuat, diset. Yang ada itu diset untuk cari kehendak Tuhan. Karena tanpa kehendak Tuhan, di mata Tuhan itu kamu diomongin ya, kita diomongin, kamu bodoh. Gak ngerti kehendak Tuhan itu bodoh. Ya. Nah, ini apa? Ayat 17 yang jadi fokus daripada kehendak Tuhan apa? Supaya kamu mengerti. Nah, mengerti. Ini saya titik lagi ya, saya pel ya. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau tahu tok kehendak Tuhan, tidak ngerti, tidak bisa. Ya, jadi bukan cuma tahu, mengerti kehendak Tuhan. Itu loh, di banyak firman lain diomong, kamu tahu, kamu ngerti, itu yang memerdekakan kamu. Ya, kamu dengar dan ngerti maka berbuah. Apa itu ngerti? Ngerti adalah itulah kliknya percaya kita dengan Tuhan. Kliknya itu dimengerti. Dan itulah yang namanya iman. Kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu percayai, kamu nggak bisa punya iman. Orang nggak ngerti. Salah ngerti bisa punya iman nggak? Iya nggak bisa. Jadi klik perjumpaan pribadi kita melihat wajah Tuhan, itulah yang namanya mengerti kehendak Tuhan. Jelas diomong. Nggak ngerti kehendak Tuhan, kamu bodoh katanya Tuhan.
Nah, mengerti kehendak Tuhan tidak datang dengan sendirinya. Ya, harus ada waktu yang diluangkan, yang diset khusus. Ya, hari-hari ini jahat. Jahat itu setiap hari nggak usah dicari, terhidang di depan kita. Kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita benar-benar sama yang namanya singa mengaum-ngaum, iblis menelan, itulah terjadi. Ya, oke. Nah, sekarang ayat terakhir, Ibrani 6:19. Ibrani 6:19. Ini pengharapan, ini luar biasa nih ayatnya ya. Pengharapan itu adalah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oke, perhatiin ya teman ya. Ya, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa, ingat ya. Apa itu pengharapan? Adalah sauh itu apa? Jangkar. Jangkar yang aman dan kuat bagi jiwa kita apa? Jiwa. Tujuan daripada pengharapan itu pada jiwa. Jiwamu aman itu artinya apa? Kamu nggak bakal lari kemana-mana. Apa itu jiwa? Pikiran, kehendak, perasaan jiwa. Ketika engkau percaya pada satu firman, jiwamu, pikiranmu, kehendakmu enggak ngelancong kemana-mana, enggak jauh dari kehendak Tuhan. Itu yang nyelamatin kamu. Itulah yang pengharapan, yang keluar dari apa yang kau percayai, yang ngerti. Kamu tanpa pengharapan, begitu fakta di lapangan tidak baik, itu pikiranmu ngelantur yang enggak. Jauh daripada kehendak Tuhan. Sehingga yang kita putuskan akhirnya adalah salah jalan. Sesat. Bahkan itu bisa berbuat kejahatan. Nah, ini sawu yang kuat. Kenapa kuat? Itu iman. Iman mengalahkan dunia. Kamu fakta yang jelek, kamu tidak bisa digeret oleh keadaan yang tidak bagus itu, supaya kamu berbuat satu kejahatan negatif di mata Tuhan. Korupsi dan lain-lain contohnya ya. Dan banyak perbuatan. Maksiat apapun itu. Tetapi kalau kamu punya pengharapan, jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu tidak bakal lari jauh dari firman kehendak Tuhan yang kau mengerti. Di mana pikiranmu sudah berubah. Gak bisa jauh. Itu yang menyelamatkan kita semua. Dan ini pengharapan, ini jangkar, ini yang jiwa kita berharap kepada Tuhan. Itu yang luar biasa di ayat B. Jangkarnya itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu belakang tabir? Ya, zaman dulu itu kan bait Allah. Kan ada tabir. Ruang kudus, masuk ke dalam tuh ada satu tabir, masuk ke ruang maha kudus. Ya, kan tidak bisa. Tetapi ini perjanjian baru. Tuhan Yesus mati waktu di kayu salib, itu tabir terbelah jadi dua. Nggak ada batasan lagi, kita bisa masuk ke ruang kudus, maha kudus. Ya, nah itu iman, itu sawu bagi jiwa kita, itu dilabuhkan. Itu tempatnya itu sampai kepada ruang maha kudus Tuhan. Bayangin, ruang maha kudus Tuhan itu kuat sekali. Pengharapan yang benar-benar tidak sia-sia kalau kita benar-benar ngerti firman. Kita pegang firman. Faktanya nanti harus tunduk kepada kebenaran. Nggak peduli. Sampai Tuhan ngomong ya, dilabuhkan ke belakang tabir. Zaman dulu itu yang masuk tabir maha suci itu, ruang maha suci itu kan cuma imam besar. Satu orang imam besar toh. Kalau yang lain itu masuk mati. Gitu ya. Dan imam besar pun masuk setahun sekali. Gitu ya. Dan masuknya pun dia harus menyucikan diri. Saya nggak tahu berapa hari itu. Dia puasa menyucikan diri, baru pada hari H perayaannya dia boleh masuk.
Pas masuk ruang Maha Kudus pun, kakinya diikat keliningan sama tali di luar. Kalau masih bunyi kelining, berarti imam besarnya masih hidup di dalam mempersembahkan ukupan dan lain-lain kepada Bapa. Tapi kalau keliningannya sudah nggak bunyi, dia mati di dalam. Karena itu ruang Maha Kudus ya. Jadi gimana nariknya? Karena kalau orang masuk mau narik mayatnya gitu ya, ya mati juga dia masuk di dalam. Makanya dikasih tali kan. Kalau keliningan nggak bunyi, ditarik. Jadi mayatnya keluar kalau dia mati. Nah, itu pengharapan kita itu, sauh itu dilabuhkan, ditancapkan di hadirat Tuhan, di ruang Maha Kudus, tempat Allah Bapa. Luar biasa. Nah, itu pengharapan. Tapi sekali lagi ya, pengharapan tidak bisa dipaksakan. Pengharapan timbul otomatis dari apa yang kau percayai. Dan ketika engkau percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya itu yang engkau mengerti, dan itu dahsyatnya. Alam semesta harus tunduk kepada semua kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan, yang kita dengar, yang kita percaya, dan itu adalah iman. Itu kliknya di sana. Luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya.